Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia terakreditasi A yang didirikan di Kota Semarang pada tahun 1957. Universitas Diponegoro kini kembali mengadakan program Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu perwujudan dari penerapan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tema KKN Undip tahun ini adalah Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat selama pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. KKN kali ini masih bertemakan KKN pulang kampung atau dilaksanakan di wilayah masing-masing mahasiswa karena pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Program kerja yang dilakukan oleh mahasiswa KKN berfokuskan pada dua program. Program kerja pertama yaitu mengenai kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan program kerja kedua mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa. Pada tanggal 30 Juni 2021, Rektor Undip Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM telah melepas sebanyak 4.830 mahasiswa KKN Undip yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Damayanti, mahasiswa program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang menjalankan KKN Tim 2 Undip tahun 2021 yang dilaksanakan di Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang merupakan wilayah tempat tinggal saya. Selamat menyaksikan. Kelurahan Bojong Salaman merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Bojong Salaman memiliki luas wilayah sekitar 50 hektar. Dengan cakupan luas yang demikian, Kelurahan Bojong Salaman dibagi menjadi 9 rukun warga dan 58 rukun tetangga. Berdasarkan data demografi Kelurahan Bojong Salaman tahun 2021, jumlah penduduk Kelurahan Bojong Salaman adalah sebanyak 8.962 jiwa. Kelurahan Bojong Salaman merupakan salah satu kelurahan yang terletak di tengah kota Semarang, sehingga lingkungan di Kelurahan Bojong Salaman padat akan perumahan. Prasarana pendidikan di Kelurahan Bojong Salaman mencakup pendidikan anak usia dini atau PAUD sebanyak 3 gedung, playgroup sebanyak 1 gedung, taman kanak-kanak sebanyak 3 gedung, sekolah dasar sebanyak 3 gedung, madrasah ibtidaiyah sebanyak 1 gedung, dan sekolah menengah pertama atau SMP sebanyak 1 gedung. Mayoritas pekerjaan dari masyarakat yang tinggal di Kelurahan Bojong Salaman adalah sebagai buruh industri dan berwirausaha. Kebudayaan masyarakat Jawa di Kelurahan Bojong Salaman masih kental, terbukti dengan masih terjaganya budaya gotong royong dan tolong-menolong antar masyarakat. Selain itu, karena mayoritas masyarakat Kelurahan Bojong Salaman memeluk agama Islam, maka nuansa Islami di Kelurahan Bojong Salaman sangat terasa. Mutu layanan kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Salaman juga sudah cukup memadai dan sesuai dengan standar kelayakan untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan di berbagai sektor seperti adanya kantor kelurahan dalam sektor pelayanan pemerintah, adanya UKBM atau posyandu dalam sektor kesehatan, adanya gedung sekolah yang layak dalam sektor pendidikan, dan lain-lain. Akumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 2.178.272 kasus sejak awal pandemi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada minggu pertama dan kedua kegiatan KKN, yaitu pada akhir bulan Juni dan awal bulan Juli 2021, Kelurahan Bojong Salaman, khususnya di sekitar wilayah tempat tinggal saya, yaitu RT 6 RW 1 Kelurahan Bojong Salaman, merupakan wilayah dengan jumlah kasus COVID tertinggi dalam satu kelurahan. Sehingga
lingkungan rumah saya harus menerapkan lockdown karena termasuk dalam zona merah. Namun, di minggu ketiga hingga berakhirnya kegiatan KKN, jumlah COVID-19 di lingkungan rumah saya mulai mengalami penurunan dan menjadi zona kuning. Pandemi COVID-19 tentunya membuat masyarakat Kelurahan Bojong Salaman khawatir, baik dalam bidang kesehatan maupun perekonomian. Untuk itu, saya, Nia Damayanti, mahasiswa kedokteran gigi Undip, akan turut andil dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 dan membantu masyarakat yang terkena dampak akibat COVID-19 dengan beberapa terobosan program kerja monodisiplin yang terkait dengan bidang keilmuan saya, yaitu kesehatan dan kedokteran gigi. Sebelum kegiatan KKN dimulai, kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah yang pertama, perizinan ke Kesbangpol oleh perwakilan mahasiswa satu kelurahan. Yang kedua, perizinan ke kecamatan oleh perwakilan mahasiswa satu kecamatan. Yang ketiga, pembekalan oleh dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Heri Sugito SSI MSc. Dan yang keempat, pembuatan dan pengumpulan laporan rencana kegiatan mahasiswa. Program kerja pertama mulai dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat KKN. Program kerja pertama saya adalah pembagian leaflet atau brosur lipat yang berjudul Mulut Sehat Cegah COVID-19 yang berisikan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, pertolongan pertama saat sakit gigi, dan aturan kunjungan ke klinik gigi selama pandemi. Leaflet disebarkan secara online untuk meminimalisir tatap muka dengan warga karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pada minggu ketiga, mulai dilakukan studi literatur dan pembuatan leaflet. Selanjutnya, pada minggu keempat, mulai dilakukan perkenalan diri di grup WhatsApp Ibu-Ibu PKK RT 06 Kelurahan Bojong Salaman dan penyebaran leaflet. Warga tampak sangat antusias dan bersemangat dalam merespon kegiatan ini. Setelah itu, dibuka juga tanya jawab dan cukup banyak warga RT 06 yang menanyakan masalah kesehatan gigi dan mulut, baik melalui WhatsApp maupun DM Instagram. Mahasiswa menjawab pertanyaan sesuai dari jurnal dan informasi terkini. Setelah program selesai dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi program KKN. Terkumpul sebanyak 25 responden dan dapat disimpulkan hasil sebagai berikut. Program kerja kedua saya adalah STMJ atau Sehat, Aman, dan Sejahtera, yaitu memberikan bantuan paket STMJ berupa sembako, masker, dan hand sanitizer. Program kedua dilaksanakan pada minggu kelima KKN. Paket STMJ ini diberikan dengan tujuan untuk membantu warga yang terkena dampak akibat COVID-19 dengan memberikan dukungan terhadap sistem imun dan perlindungan diri. Program ini diharapkan dapat memenuhi tujuan ketiga dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu Good Health and Well-being. Selain itu, dilakukan juga pemberian bantuan kepada tetangga yang satu keluarganya sedang menjalani isolasi mandiri. Bantuan yang diberikan berupa vitamin, suplemen, alat pengukur suhu atau termometer, dan minyak kayu putih. Bantuan tersebut diberikan dengan menggantungkannya di pagar rumah warga.
Saya Ibu Doni, warga RT 6 RW 1 Kelurahan Bojong Salaman, ingin memberikan testimoni sehubungan dengan program kerja KKN Mbak Nia Damayanti, mahasiswi kedokteran gigi Universitas Diponegoro. Program kerja yang pertama yaitu pembagian sembako, masker, dan hand sanitizer kepada warga, dan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya, bisa langsung digunakan, dipakai, karena memang pembagiannya sudah benar-benar tepat sasaran sehingga manfaat sekali. Sedangkan program kerja yang kedua yaitu sosialisasi tentang pentingnya kesehatan mulut dan gigi di masa pandemi ini. Terima kasih Mbak Nia sudah memberikan sosialisasi dengan baik kepada kami warga RT 6 RW 1 tentang pentingnya kebersihan mulut dan gigi selama masa pandemi. Meskipun sosialisasi yang diberikan secara online, karena kita memang belum boleh untuk ketemu ya, belum boleh tatap muka, tapi apa yang disampaikan Mbak Nia dengan bahasa yang mudah dimengerti, saya yang tadinya belum paham, yang tadinya kurang mengerti, sekarang jadi lebih ngerti. Contohnya di sini, yang tadinya pemahaman saya bahwa selama masa pandemi ini kita sama sekali nggak boleh ke dokter gigi dengan alasan apapun. Tapi setelah mendapatkan pemahaman dari Mbak Nia, saya jadi lebih ngerti. Seandainya ada saudara atau anggota keluarga yang ada keluhan sakit gigi, dan kita nggak bisa tangani sendiri, seperti misalnya sakit gigi yang berkepanjangan, yang nggak kunjung reda, sampai terjadi perdarahan, dan lain-lain yang sifatnya mendesak atau darurat, yang kita nggak bisa tangani sendiri ya, kita perlu medis. Nah, ini saatnya kita boleh ke dokter gigi. Sekiranya ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mbak Nia atas informasi dan pembekalannya. Sukses buat Mbak Nia. Kalian masih diberi semangat ya dan kesehatan sehingga sampai saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan KKN di wilayah Bojong Salaman ini dengan cukup baik dan lancar ya. Terutama ikut membantu penanganan pandemi ini, antara lain tracing, penyemprotan disinfektan, kegiatan vaksinasi di wilayah, dan lain-lain. Semoga apa yang sudah kalian laksanakan di wilayah Bojong Salaman ini dapat menjadi bekal kemasyarakatan di kemudian dari selepas dari bangku kuliah. Mudah kami lagi mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sampai saat ini masih concern terhadap wilayah Bojong Salaman. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua yang selama ini membantu kelurahan di wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.